緒です。ほら、せーい。Halo what's up cuy, bertemu lagi bersama gue di channel Gaming Football Mobile. Di video kali ini gue bakalan membahas rekomendasi pemain di atas di harga 10 sampai 20 juta ya. Jadi di video kali itu cuman 10 sampai 20 juta aja ya. Jadi kalau misalnya yang di bawah 10 juta itu nggak masuk guys, dan yang di atas 20 juta itu juga nggak masuk gitu. Jadi cuman 10 sampai 20 juta doang. Ini udah part 2 ya. Gue bikin ini tuh karena ada yang namanya tuh market crash, yaitu adalah dimana semua market ya. Jadi semua market nih itu pada rusak gitu harganya. Ada yang turun jauh banget, turun drastis gitu. Jadi makanya sekarang lah kalian kalau misalnya mau beli-beli pemain gitu loh. Jadi market tuh kadang-kadang bisa naik tinggi banget, kadang-kadang bisa naik, bisa turun jauh banget. Jadi karena lagi turun, gue langsung bahas aja rekomendasi pemainnya ya. Jadi gitu. Oke, langsung aja. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa kalian untuk klik like, comment, dan subscribe. Karena like, comment, dan subscribe dari kalian itu sangat membantu channel ini supaya kedepannya lebih maju lagi cuy. Dan jangan lupa juga untuk follow Instagram gue, gfmofficial_. Ya, dan jangan lupa juga untuk follow TikTok gue, gaming_football_mobile_off ya. Jadi gitu. Oke, langsung aja di sini gua buat ke rekomendasi pemainnya. Kita mulai dari posisi striker. Ya, kita mulai dari posisi striker. Di sini ada 6 pemain. Oh ya, di sini BTW ini Lewandowski udah naik harganya ya. Di sini BTW pemainnya itu ada di atas 5 pemainnya, dan juga di atas 6 ada yang, jadi nggak salah gitu pemainnya, dan juga ada yang dikit banget, jadi ya gitu. Maka langsung aja di sini ada Havertz, Ben Yedder, Haaland udah naik ya, gue kira dulu kemarin apa turun, ternyata naik ya. Sini ada 4 main, ini udah enggak ya, si Haaland sama si apa namanya udah enggak, si siapa, Haaland sama tadi Lewandowski itu udah enggak karena harganya naik. Sini ada Havertz, Ben Yedder, dan Werner. Di sini untuk Havertz ini masih menjadi striker yang bagus, tapi dia ini tipenya striker kedua ya, atau striker bayangan gitu. Jadi dan dia ini paling enak ditaruh di cam juga bisa, atau ditaruh di CF juga bisa gitu. Dia punya sprint bagus, umpan-umpan yang bagus, dan tinggi badan yang oke. Dia ini mirip-mirip kayak Harry Kane yang 102 itu loh. Iya, tinggi juga lumayan tuh, 188. Dan minusnya apa ya dia ya? Mungkin minusnya dia bukan seorang ini striker utama ya. Kalau misalnya kalian pemain tipenya yang pakai striker utama, ini nggak cocok guys. Ya. Next ada Ben Yedder. Untuk Ben Yedder ini juga enak nih buat dijadikan striker utama, cuman minusnya adalah tinggi badan. Ya, tinggi badannya dia tuh cuma 107 meter. Jadi kalau misalnya untuk duel-duel udara ada kurang. Tapi sebenarnya 107 sih. Tapi bisa kalah guys kalau duel-duel udara, karena kan tinggi badannya cuma 107. Jadi kalau misalnya dia itu lawan back kecil, atau juga musuhnya itu telat untuk antisipasi, mungkin dia masih bisa untuk mencetak gol dari sundulan ya, dari Ben Yedder ini. Dia 5 star juga, 5 star Bigfoot, bagus banget. Next adalah Timo Werner. Nah, ini adalah upgradean dari Timo Werner yang versi lalu ya, yang versi V atau musim panas Eropa kemarin ya. Jadi dia udah 4 star skill move. Dan ini menurut gue masih bagus banget, apalagi dia overall 101 gitu. Jadi buat kalian yang nyari striker bagus, ini Werner bagus banget cuy. Tapi dia udah di RB Leipzig ya, Bundesliga, bukan lagi Werner Chelsea. Next ada Immobile. Immobile ini juga cocok banget buat kalian yang pakai striker utama gitu, yang jago nyundul, tendangan bagus. Nah, pemain target kan dia, skill boostnya ya. Dia kekurangannya ada di Tristar Bigfoot sih ya, kekurangannya itu Tristar Bigfoot. Oh ya, BTW Fernando Torres kayaknya di bawah 19 juta juga deh. No, dia bawah 20 juta. Nah, ini juga nih salah satu rekomendasi dari gua.
Itu adalah Fernando Torres ya, kita lihat. Nah ini dia si Fernando Torres. Ini masih gue pakai karena emang statsnya bagus, dia juga prime icon. Dan menurut gue ini kayaknya prime icon yang paling murah sih di antara prime icon lagi. Tapi dia bisa didapatkan dengan cara gratis. Cuman rada susah. Kalian harus mencapai minimal satu dari semua rival divisi, dari 3 rival divisi yang udah sampai ke FIFA Champ. Jadi gitu. Oke, next kita ke posisi sayap LW dan LM. Ada 6 kan? Jadi sini ada Hazard, Coman, Laudrup, Rafael Son, dan Gonzalo Guedes. Kita lihat dari Hazard dulu. Untuk Hazard, kekurangannya dia nggak ada sih ya. Ini udah gila sih. Playmaker, tendangan pisang. Ini untuk ciri khas rawan cedera ini apa ya? Gue nggak tahu cuy. Paling kekurangannya ada di medium ya ini. Work rate-nya. Atau kinerja serangan, kinerja bertahan itu medium. Dan gue pengen nanya nih ke kalian nih, kalau kalian tahu apa maksud dari rawan cedera ini ya, ciri khasnya gitu. Dan ini menurut gue bagus banget sih. Untuk harga 16 juta atau di bawah 20 juta ini udah GG parah ya. Next ada Coman. Nah ini juga salah satu LM yang bagus juga untuk Bundesliga. Minusnya dia mungkin ada di weak foot-nya ya. Weak foot-nya dia nggak 5 gitu maksud gue. Dan juga medium ya work rate-nya. Next ada Laudrup. Nah ini adalah salah satu main Barca ya. Dia work rate-nya juga medium. Defense-nya juga kurang. Dan untuk tadi Coman dan juga si Eden Hazard itu defense-nya kurang ya. Kurang ya. Defense-nya kurang. Next ada Rafael Leao. Nah ini Rafael Leao LW yang gue pakai. Gue lagi nyari duit untuk mendapatkan si siapa sih? Rashford 102. Harganya bakal turun lagi sih, gue jamin. Mungkin bisa sampai di bawah 20 juta. Dan kalau udah di bawah 20 juta itu udah gila sih. Bagus banget ya. Oke, next kita ke Son Heung-min. Ini LM yang pas itu gue pakai, namun gue ganti soalnya gue mau naruh di sisi kiri. Itu tuh banyak pemain Serie A. Itu mau naruh Theo Hernandez di back kiri, terus si Rui Costa di CM kiri, dan juga si Rafael Leao. Jadi gue ganti si Son Heung-min ini ya. Jadi gitu. Dan ini udah bagus banget sih. Ini udah worth it buat kalian beli. Kalau kalian nyari LM, ya ini sih si Son Heung-min. High, terus tangan pisang, work rate-nya banyak, dan work rate-nya. Ini ciri khasnya banyak ya. Jadi ini worth it buat kalian. Defense-nya juga oke lah, walaupun 55, tapi dia bisa bertahan. Next ada Gonzalo Guedes. Ini juga salah satu LM yang bagus banget dan worth it banget buat kalian ambil. Ya. Dia dengan overall 100 dengan harga 15 juta. Market crash ini bikin gila ya. Jadi ini adalah si Gonzalo Manuel kan. Dia tuh kekurangannya mungkin ada di weak foot dan stamina-nya nggak bagus-bagus amat, dan defense-nya karena dia tuh lihat high low ya. Jadi dia tuh defense-nya kurang. Next kita ke posisi lainnya, yaitu adalah posisi sayap. Itu RW dan LM. Nah, ada 5 di sini, ada Okocha, Gnabry, Berardi, Sancho di bawah 13 juta dong sekarang. Tapi jarang yang jual ya. Jadi banyak gitu. Dan Marcos Llorente. Nah, untuk Okocha dia bagus banget. Minusnya mungkin ada di stamina ya untuk Okocha. Dan speednya nggak sampai 100 gitu. Ya 3 sitanya nggak sampai 100. Tapi dia udah bagus banget sih. Udah bagus gitu buat kalian pakai. Dia 5-star skill move juga dan icon. Dimana kalau icon ini punya spesialan, yaitu adalah ada tanda ini nih, apa sih, tanda mahkota ini loh ya. Jadi bisa ditaruh di mana aja dia. Waduh, Gnabry udah naik. Kita buang dulu. Next ada Berardi. Nah ini dia pas banget di harga 20 juta ya. Jadi lihat tuh harga saat ini 20 juta. Jadi gue masukin dia. Anehnya ya, Berardi yang ini sama Berardi yang RW atau yang 98 TOTS biasa itu tuh harganya mahalan yang TOTS. Padahal jelas yang RM lebih bagus ya. Jadi inilah dia si Berardi. Minusnya dia ada di defense ya, high, medium, dan juga apa ya kekurangannya. Oke sih untuk Berardi ya, paling kekurangannya defense.
Next, nah ini Sancho, pemain yang gue pakai saat ini. Kekurangannya dia ada di depth, dan ini udah sempurna sih. Sancho ada tendangan pisang, keterampilan, playmaker yang artinya dia punya umpan-umpan bagus, dan juga 5 starnya sih yang paling bikin gila gitu, bikin bagus Sancho ini. Next ada Marcos Llorente. Nah, untuk Marcos Llorente minusnya dia ada di skill move, tapi untuk defense dia bisa, jadi bertahan atau nyerang dia bisa. Jadi kalau misalnya kalian mau taruh di RB, ini cocok sih, atau di RWB ya, wingback bagus nih si Marcos Llorente. Jadi kalau kalian pakai 5 back, bagus nih si Marcos Llorente ya. Next kita ke CF dan Cam. Sini ada 2, yaitu CF dan Cam ya. Kalau gue satuin karena memang posisinya tuh sama. Nah, di sini ada Lucas Paqueta. Nah, ini Lucas Paqueta yang ini udah gue beli, cuman gue jual lagi karena nggak masuk line up ya. Karena udah nggak pakai liga Liga Prancis lagi, jadi gue pakainya yang lain. Ya si Rui Costa. Yang jelas harganya lebih murah dibanding Lucas Paqueta cuy. Ya jadi Lucas Paqueta worth it, tapi masih tetap worth it buat kalian pakai, buat kalian yang nyari bisa defend dan bisa bertahan. Ini si Lucas Paqueta, dia punya berani menekel dan juga high. Ini yang bikin dia tuh bagus. Jadi kalau misalnya kalian mau taruh di CM juga bisa gitu. Next ada Paulo Dybala ini juga satu cam yang bagus. Dia bisa taruh di cam, dan tipenya dia tuh striker kedua, atau dia tuh ya striker bayangan gitu maksud gua. Jadi dia tuh cocok banget buat kalian yang pakai 2 striker dan kalian pengen satu strikernya itu cuma mau jadi striker kedua aja, atau striker yang mencari-cari bola dan ngirim-ngirim umpan doang gitu. Jadi ini bagus banget. Minusnya dia ada di stamina dan juga di weak foot, cuma 3 ya. Next ada Christopher Nkunku. Nah, ini Christopher Nkunku adalah salah satu cam yang bagus banget. Cuman karena pas itu harganya 40 juta pak, 40 jutaan lah harganya. Jadi gue jual dia dan gue beli si Son Heung-min dan juga satu siapa ya, kalau nggak salah CDM deh, siapa sih ya, lupa gue. Tapi si Christopher Nkunku ini bagus banget. Minusnya dia ada di ini nih, staminanya dia. Nah, ini untuk Fekir, ini salah satu cam yang bagus juga, worth it buat kalian pakai. Dia dari La Liga juga dan dari Perancis. Kalau disatuin sama Benzema bisa nih, jadi full link gitu. Ya, untuk speed juga ada, tapi jadi ya worth banget lah dia ini ya. Minusnya weak foot sih, weak footnya harusnya 5, itu lebih bagus lagi. Next kita ke posisi selanjutnya, yaitu posisi CM. Posisi CM ada 6 ya. Thiago udah naik, tapi nggak apa-apa ya. Udah naik jauh guys. Jadi kita ganti aja si Thiago, karena dia 21 juta harganya. Jadi untuk Kamavinga, di sini ada Kamavinga. Kekurangannya dia ini udah bagus banget, punya tackle bagus, defense dan penyerangan bagus. Kekurangan dia ada di 3 star skill weak footnya ya. Weak footnya itu cuma 3, jadi bukan kurang worth it, tapi ya kaki lemahnya tuh kurang gitu maksud gua. Next ada Rui Costa. Nah, ini adalah salah satu ICM yang gue pakai sekarang, yaitu Rui Costa. Dia punya serangan dan defense yang bagus, bertanya oke lah. Dia punya walk rate yang jelek, yaitu medium low ya. Jadi gitu untuk si Rui Manuel Cesar Costa. Dia punya umpan yang bagus dan 4 star skill move, itu yang penting. Next ada Kroos. Nah, untuk Toni Kroos ini bagus banget. Dia umpannya lihat 120 semua, gila. Dari umpan pendek, umpan jauh, visi, umpan silang, bagus banget. Dan apalagi kalau kalian up ya, ini jadi lebih bagus lagi nih umpannya. Kekurangannya dia ada di 3 star skill move. Cuman di sini dia defense-nya udah oke. Kekurangannya itu sih di 3 star skill move-nya, sama juga speed-nya yang kurang. Untuk overall 99, speed kayak gini tuh kurang gitu ya untuk seorang CM. Next ada Thiago. Thiago udah nggak masuk ya, dia udah naik harganya. Next ada Jude Bellingham. Di sini ada yang naik, ada yang turun ya harganya ya.
Nah untuk Jude Bellingham dia ini lebih ke dalam serangan ya. Jadi kalau misalnya buat kalian naruh di CDM ini tuh jadi dia tuh lebih sering untuk menyerang guys. Walaupun dia punya defense yang bagus, tapi dia lebih sering untuk menyerang. Keunggulannya dia lagi itu adalah tinggi badannya yang lumayan tinggi. Tapi dia pencegatan ya. Kalau banyak yang bilang CM-nya dia itu ya CM yang TOTS biasa itu tuh lebih sering menyerang guys dibandingkan dengan bertahan. Tapi kalau ini kayaknya sih lebih ke bertahan dan nyerangnya stabil karena dia high kick juga sih. Ya jadi ya worth it banget sih Jude Bellingham ini. Gue pengen beli si Jude Bellingham ini cuman ya karena udah beli Rui Costa jadi nggak usah lah ya. Harganya juga lebih murah. Nah ini ada Modric di sini dia di harga 20.300 tapi aku masukin aja karena beda cuma dikit doang kan. Nah ini adalah salah satu CM yang bagus banget menurut gua, worth it banget buat kalian ambil. Punya umpan-umpan yang bagus, defense yang bagus, serangan yang bagus ya, worth it banget buat kalian pakai lah. Si Modric ini mirip-mirip sama Kroos, cuman bedanya lebih bagus lagi sih Modric dibandingkan dengan Kroos ya. Jadi dia lebih bagus ke umpan-umpan. Defense-nya juga oke. Next kita ke posisi CDM. Sini ada 4 yaitu Tchouaméni. Oh, Tchouaméni udah 21 juta ya. Udah 21 juta harga kita ganti. Pas itu masih 18 juta, tapi sekarang udah naik. Ada naik dan turun. Nah, ini ada Sergio Busquets. Ini maksud ini sih Busquets ya. Busquets. Ini dia bagus banget. Minusnya dia ada di speed dan juga serangannya. Untuk nyerang dia nggak worth it sih ya, dia worth it-nya untuk lebih ke bertahan dibandingkan dengan menyerangnya. Terus di CB oke nih guys, lihat defense-nya bagus dan tinggi juga ya, jadi worth it nih buat kalian kalau misalnya nyari CB. Tapi ya dia kan posisi aslinya CDM ya, tapi ya bagus sih untuk nyari CDM. Next ada Calvin Phillips. Nah ini adalah salah satu CDM yang bagus juga, worth it banget buat kalian ambil sih Calvin Phillips ini. Dia kurangannya tuh ada di defense dan weak foot-nya ya. Next kita ke posisi itu adalah Kimmich ya. Ini adalah salah satu CDM yang bagus banget, punya umpan-umpan yang bagus, defense yang bagus, dan penyerangan yang bagus tentu saja ya. Dia high kick dan playmaker. Jadi ini dia untuk defense oke, umpan-umpan oke ya. Oke lanjut kita ke posisi left back. Untuk left back cuma ada 2 yaitu Hernandez dan Guerreiro. Untuk Guerreiro menurut gue bagus banget. Dia di sini kekurangannya itu ada di ini low ya. Kinerja bertahannya low atau di walk rate nya itu low. Dan lihat dia punya defense yang bagus. Dia lebih ke penyerangan sih ya. Lebih worth it menurut gue ditaruh di penyerangan dibandingkan dengan terlalu bertahan gitu. Jadi kalau misalnya kalian mau nyari yang tipenya tuh kayak Alphonso Davies nih, worth it banget sih Guerreiro, sama-sama dari Bundesliga juga kan, jadi ya worth it banget kalian pakai sih Alvaro Guerreiro ini. Kekurangan dia ada di 3-star weak foot, tapi dia punya 4-star skill move, itu yang bikin dia langka gitu, karena kan back 4-star skill move tuh jarang. Nah ini Theo Hernandez yang mau gue beli, gue lagi nunggu dia turun di harga di bawah 10 juta ya, sekalian juga lagi ngumpulin duit. Gue lebih prioritasin Rashford sih ini kan dengan Theo, karena gue masih mau pakai siapa tuh namanya, si Joao Cancelo dulu masih oke gitu menurut gue. Dia punya speed yang oke dan defense yang bagus juga, beda dengan yang lain dia punya bertahan dan punya menyerang ya untuk si Theo Hernandez ini. Jadi dan ada juga teman-teman dari grup yang dari Discord FMD yang mengatakan bahwa Theo Hernandez ini oke gitu untuk dipakai ya. Next kita ke posisi CB. Nah ada 6 nih posisi CB ya. Varane, Ruben Dias, Koulibaly, Lindelof. Kita lihat Lindelof dulu deh. Oke ya. Dia 4-star Bigfoot juga dan dia high untuk kinerja bertahannya. Dia lebih worth it, umpan-umpan bagus. Ini yang kalau misalnya nyari CB itu kalau bisa yang walk rate-nya tuh low ya, kinerja bertahannya tuh low gitu. Jadi kalau back tengah tuh kayak gitu tuh. Jadi dia tuh lebih fokus untuk bertahan. Next kita lanjut ke Van Dijk. Nah ini CB yang masih gue pakai sekarang, walaupun banyak yang nyaranin untuk ganti Van Dijk ini. Cuman ya bodo amat lah, gue pakai dulu Van Dijk ini karena
salah satu CB yang bagus banget menurut gue untuk si Van Dijk ini. Gue dapetinnya gratis di event TOTS kemarin ya. Jadi gitu. Dia kuat, punya speed ya. Dia bagus banget buat diambil. Next ada Jules Koundé. Nah ini menurut gue banyak yang bilang Jules Koundé ini bagus. Jadi ya udahlah, gue masukin aja si Jules Koundé ini di posisi CB. Dan menurut gue ini adalah salah satu posisi CB yang bagus dan punya speed yang oke gitu ya, si Jules Koundé ini. Cuman kekurangannya dia tuh nggak punya ciri khas ya, jadi gitu. Oke, next kita ke Koulibaly. Nah ini gue lawan Koulibaly di di rival divisi yang SVS, susah banget dilewatin cuy ya. Jadi dia itu bagus banget, makanya gue masukin dia. Punya nurul kuat juga, punya speed yang oke dan low kinerja bertahannya. Next ada Ruben Dias. Nah ini adalah salah satu CB yang kuat. Dia ini tipenya tuh tipe yang barbar, jadi apa aja di tackle-tacklein gitu. Dan pemain solid ya. Jadi kalau misalnya kalian buat kemarin ada yang nanya sih, Varane itu cocoknya sama apa bang? Varane itu tuh lebih cocok diduetin dengan tipe back yang suka tubruk kayak gini nih. Main solid itu bagus banget. Next ada Varane. Nah ini adalah salah satu CB yang speednya kenceng banget, tinggi juga dan high ya kinerja bertahannya. Jadi dia worth it banget buat kalian pakai. Punya speed yang oke, jadi mau kejar siapapun mainnya worth it banget, bisa banget dia kejar gitu loh ya. Untuk Raphael Varane ini sangat gue sarankan kalian untuk mengambil Varane ini gitu. Tapi banyak kan udah dapet sih si Varane ya dari event SVA kemarin SV, dan dia bakal gue keep sih sampai end game kayaknya. Next posisi RB cuma ada Lucas Vazquez. Nah ini adalah salah satu RB yang bagus juga. Dia lebih ke serangan dibandingkan dengan bertahan ya. Jadi kalau misalnya buat kalian pakai di RB posisi RB murni, gue rasa nggak cocok sih. Dia cocok ke RWB atau RM ya. Ini cocok ke situ. Apalagi taruh di CB, jangan sampai ya kalian taruh CB karena defense-nya kurang banget dan tingginya cuma 173. Emang si Lucas Vazquez ini tuh lebih ke gelandang sih ya, kalau nggak salah. Apa RW ya? Pas itu sih gue main di PS gitu ya. Di tahun berapa tuh? Itu tuh dia ditaruh di RW gitu. Dibuat cadangannya si Bell. Sekarang di RB. Mungkin gara-gara kekurangan back, jadi ditaruh di RB ya. Nah, terakhir ada GK. Di sini ada 5 GK, yaitu Maignan, Neuer dan Courtois. Buffon salah satu kiper yang bagus juga. Kekurangannya dia tuh ada di dia tuh Calcio B ya. Jadi untuk apa sih namanya? Chemistry-nya dia tuh kurang banget. Next ada Oblak, juga salah satu CB yang bagus banget buat kalian ambil, worth it banget. Dia punya pelempar jauh juga, jadi kalau misalnya mau buru-buru nih serangan balik kalian, ini bisa dipakai sih si Jan Oblak. Next ada Mike Maignan. Gue lagi berpikir untuk mau ngambil Mike Maignan ini karena kan dia dari Prancis dan bisa nyambung sama si siapa sih namanya? Sama si Varane. Jadi ya worth it juga sih dia untuk dipakai ya si Maignan ini. Next ada Neuer. Nah ini ada salah satu GK yang bagus juga. Dia punya 1 lawan 1. Nih ini 1 lawan 1 ini bagus banget guys. Jadi kalau misalnya kalian backnya bobol atau kena serangan balik terus backnya bobol, nah ini Neuer ini jadi yang terakhir, main terakhir, dan mungkin aja masih bisa berkesempatan untuk menahan bolanya karena kan dia punya 1 lawan 1, jadi bakal kuat. Next, nah ini adalah salah satu kiper yang sering banget dipakai dan lebih sering dipakai dibandingkan dengan pemain-pemain lain. Wah, tapi 22 juta harganya ya. Ya biarin lah ya, dia di harga 22 juta juga gak apa-apa lah ya. Untuk ya gue ngasih tahu bahwa Courtois ini bagus banget gitu. Jadi worth it buat kalian ambil si Courtois ya. Jadi gitu. Oke. Ya, jadi itulah dia para pemain yang worth it banget. Para pemain yang gue rekomendasikan untuk kalian pakai gitu ya. Karena yang rekomendasi pemain dari harga 20 juta sampai 10 juta. Jadi gitu. Dan untuk harga di sini mereka bisa naik, bisa turun, atau bisa ya terus saja sama gitu harganya. Jadi bisa naik atau bisa turun. Jadi kalau misalnya bang, sini harganya naik bang, sini harganya segini bang, segini. Bang ini tuh harganya udah di bawah 10 juta. Jadi
Iya, mohon maaf karena di sekarang ini di tanggal berapa ya sekarang ini ya? Tanggal 29 atau 30 ya? 29. 29 itu sekarang tanggal 29. Jadi kalau misalnya 29 ini belum, harganya tuh masih turun gitu. Ya, masih di harga 20 juta ke bawah. Jadi gitu guys. Oke, ya segini aja untuk video kali ini. Jangan lupa kalian untuk klik like, comment, dan subscribe. Karena like, comment, dan subscribe dari kalian itu sangat membantu channel ini supaya depannya lebih maju lagi cuy. Dan jangan lupa juga untuk follow Instagram gua @gffofficial_. Dan jangan lupa juga untuk follow TikTok gua gaming_football_mobile OFF ya. Jadi gitu. Oke, gua akhir sampai di sini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.